Bisnis. Makna bisnis di KBBI adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, dan usaha dagang. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Selanjutnya yaitu mengenai masalah bisnis. Yang pertama yaitu legalitas atau perizinan. Merupakan unsur terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dalam sebuah bisnis, legalitas merupakan pondasi hukum sebuah bisnis yang harus diperhatikan sejak ingin memulai bisnis agar dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu permodalan, merupakan hal yang wajib baik dari anggota maupun saham maupun dengan kredit. Yang ketiga yaitu rights atau hak. Hak-hak di sini meliputi hak cipta dan hak paten. Saat ini banyak pihak-pihak culas yang mencari uang dengan memendam paten. Mereka mendiamkan suatu paten dalam waktu bertahun-tahun dengan harapan perusahaan lain secara tidak sengaja melanggar secuil saja paten ciptaan mereka untuk kemudian mendapatkan uang dengan mudah melalui tuntutan hukum paten dan hak cipta. Yang keempat yaitu persaingan usaha. Dalam bisnis, persaingan merupakan hal yang wajar. Apabila kita tidak bisa bersaing sebagai pelaku bisnis, tentu saja bisnis kita akan gagal. Sebagai pebisnis, harus ada namanya inovasi dan juga promosi. Yang kelima yaitu profitabilitas, adalah analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Dan yang terakhir yaitu likuiditas, adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Nah, selanjutnya adalah hukum perusahaan, di mana hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Artinya, ada sanksi apabila terjadi pelanggaran, karena ini adalah hukum. Nah, dalam hukum perusahaan, itu bisa jadi adalah suatu hukum yang diciptakan oleh pemerintah, dibuat oleh pemerintah. Contohnya undang-undang. Kemudian ada hukum atau peraturan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri untuk internalnya. Jadi bisa jadi itu berkaitan tentang karyawannya ataupun lainnya yang ada di dalam internal perusahaan. Nah, perusahaan sendiri itu apa sih? Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dasar hukum perusahaan. Terdapat 4 dasar hukum perusahaan. Yang pertama adalah perundang-undangan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi Undang-Undang Peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan Undang-Undang 1945. Misalnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUH Perdata. Selain itu juga perundang-undangan yang termaktub mengenai perusahaan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga saat ini. Perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan Berjaga Komoditi, dan lain-lain. Yang kedua adalah kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan atau yang biasa juga disebut dengan perjanjian selalu ditulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Apabila saat tertentu terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait, dalam hal ini saat kontrak perusahaan masih berlaku,
maka penyelesaiannya dapat dilakukan dalam perdamaian, arbitrase atau pengadilan umum. Sekalipun jika tidak ditemui penyelesaian yang jelas, tentunya kontrak perusahaan ini yang akan memberikan pertimbangan tertentu sekaligus secara jelas akan mempengaruhi putusan, karena semua menyangkut kontrak dan ketentuannya telah tercantum dalam kontrak tersebut. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan mengisi kekosongan hukum, terutama jika terjadi suatu sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban secara otomatis. Jurisprudensi ini akan memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan pihak-pihak, terutama bagi mereka yang berusaha di Indonesia. Yang terakhir adalah kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal. Kebiasaan sebagai sumber hukum dapat diikuti pengusaha tatkala peraturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang dan perjanjian. Karena itulah kebiasaan yang telah berlaku dan berkembang di kalangan pengusaha dalam menjalankan perusahaan dagang lazim menjadi panutan untuk mencapai tujuan sesuai kesepakatan. Kebiasaan yang biasanya dapat menjadi acuan bagi perusahaan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Salah satunya, pembuatan yang bersifat perdata mengenai hak serta kewajiban yang harus dipenuhi dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, pernah terjadi kasus penyegelan penginapan Alfa Oyo yang terletak di Kompleks Ruko Permata Ancol, Jakarta Utara pada Senin 25 Januari 2021. Penyegelan ini didasarkan pada laporan masyarakat yang mana kegiatan operasional tempat penginapan tersebut kerap meresahkan masyarakat di lingkungan sekitar. Lokasi tersebut juga sering dijadikan ajang kumpul-kumpul remaja. Menindaklanjuti laporan masyarakat ini, Satpol PP DKI Jakarta kemudian menyambangi lokasi dan memeriksa administrasi izin usaha. Ternyata penginapan di kawasan Pademangan Barat Jakarta tersebut tidak memiliki izin sesuai ketentuan. Maka dari itu, Satpol PP DKI Jakarta menutup permanen penginapan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir tempat-tempat usaha yang melanggar peraturan daerah atau perkada di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.